Dan ternyata ada kabar mengejutkan ya dari warga Bangladesh atau Rohingya. Mereka ternyata tuh lari dari camp penampungan di sana untuk ke sini ke Aceh. Mereka ingin menetap di Aceh dengan cara bagaimana mereka menikah dengan warga lokal di sini. Jadi mereka sangat mudah menetapkan dirinya di sini. Ini sungguh kabar sangat mengejutkan. Untuk lebih selengkapnya, ini dia wawancara langsung dengan warga Rohingya. Maksud dan tujuannya ke daerah kita. Mari kita simak. Punya peran penting apapun di negara ini, nggak penting lah kami ini sebenarnya ya. Terus apalagi bukan pejabat, bukan politikus, bukan pemerintahan, nggak apa-apa. Kami ini hanya rakyat jelata, rakyat biasa. Tapi percayalah, kadang-kadang omongan rakyat jelata inilah yang jauh lebih bisa diterima. Kenapa? Kami tidak ada kebutuhan apapun. Jadi kalau bukan kepentingan untuk kebaikan negara, nggak ada. Tulus-tulus saja, ya kan? Nah, kan nggak pernah bercerita, mereka tuh punya banyak HP. Tapi aku udah nggak perlu lagi kayak gitu. Sekarang fakta yang beredar jauh lebih terbuka daripada sekarang yang aku bilang. Oke lah, aku orang yang pernah terjun langsung. Tapi sekarang kan udah bisa lihat sendiri, ya kan? Nah, aku mau kasih tahu satu hal. Indonesia adalah negara ini, oke? Negara dengan garis pantai terpanjang nomor 2 sedunia. Terus apalagi kekuatan militernya nggak diragukan. Nomor 4 cuy. Nah, Indonesia. kalian tahu juga kan makhluk ini, mereka sangat benci dengan kita. Kenapa? Karena kekuatan netizen. Tapi aku rasa apa yang terjadi dengan Indonesia saat ini tidak luput dari perhatian mereka. Karena pastinya komentar-komentar itu sudah berkurang. Dan kita sudah disibukkan dengan yang lain. Jadi mereka tuh sadar, kenapa kemana nih makhluk-makhluk yang mencari apa-apa, ya kan? Kayak orang-orang Indonesia kan, yang mulutnya tajam-tajam ini kemana? Aku akan muncul lagi tempat kami kan? Ada tapi tinggal dikit. Apa yang terjadi dengan mereka lagi ya tuh? Nah, dengan garis pantai sepanjang itu, kapal busuk aja bisa lewat. Waduh. Terus ada pula tuh statement yang mengatakan kita tidak boleh tahan mereka karena kemanusiaan. Kalau sekalian jual lah kata-kata kemanusiaan itu, tempatkanlah pada tempatnya kemanusiaan itu ya. Sejahterakanlah orang-orang kita sendiri itu baru mulai kemanusiaan lah. Karena apa? Mereka tuh bukan lagi korban genosida, bukan lagi yang lawan sana. Sekarang mereka tuh lari dari camp. Ini pas tahu lagi satu watak mereka itu lari dari camp. Ya karena nggak betah, ngerti nggak? Mereka tuh pengen hidup sejahtera normal seperti orang lain. Mereka tuh pengen punya identitas itu sebenarnya. Cuman untuk mendapatkan ke situ, ya dia harus masuk ke negara orang. Dengan cara apa? Ini aku bilang kuncinya. Yang paling mudah adalah dengan menikahi warga lokal. Otomatis dia bisa dapat kartu. Karena dia sudah ikut pasangan. Maka keputusan yang paling tepat adalah menolak mereka semuanya. Kenapa? Mereka itu sudah sangat banyak. Udah nggak wajar lagi kita terima. Nggak bisa lagi kita bilang. Mereka tuh korban genosida. Mereka tuh orang Bangladesh yang menyusup. Mungkin kita pilih-pilih. Yang mana orang Indonesia? Saya gitu. Yang mana orang Bangladesh itu? Ini mati banget. Tahu nggak? Maka dari itu pukul rata aja semuanya, pulangin. Karena mereka tuh sudah tidak lagi dari Myanmar. Itu info yang beredar dan itu info akurat ya. Sudah banyak diteliti lah. Nah, oleh karena itu, yang saya takutkan apa? Betapa lemahnya Indonesia pertahanannya, sehingga tidak menutup kemungkinan suatu saat makhluk yang tadi saya bilang itu balas dendam. Karena mereka pernah ucapin mau balas dendam sama kita. Datanglah tank dia tamat riwayat kita rasanya. Kenapa? Ditembak sama orang kan? Kapal lubuk tongkang aja yang lolosnya ke negara awal. Apa yang nomor 4 ini kesel ya. Sebelumnya saya adalah pengajar bahasa Indonesia untuk militer India. Karena militer India ini akan melakukan pertukaran dengan militer Indonesia. Jadi bahkan militer India ini yang melakukan kunjungan ke Indonesia. Nah, ini ada beberapa contohnya. Mereka ini bahkan sangat kagum dengan kekuatan militer Indonesia. Jadi Indonesia dan India itu mempunyai hubungan yang sangat erat. Bahkan kampus saya dulu itu pernah didatangi oleh Muhammad Hatta, wakil presiden kita. Jadi
mereka bilang kalau Indonesia ini negara yang sangat kuat militernya, kami cocok belajar di sana dan mereka membutuhkan pelatihan bahasa sehingga saya latih dalam beberapa jangka waktu lah. Dan satu orang itu kemarin baru pulang dari Indonesia, dia pelatihan di Bandung. Oke, apa yang mau saya sampaikan adalah dengan percaya omongan saya, ya, bukan berarti itu akan terjadi, tapi paling tidak kita bisa waspada. Karena kalau sudah banyak info yang beredar saat ini pun kita masih melawan, masih tidak mau dengar, masih suka ambil keputusan yang aneh-aneh, sangat tidak worth it kita pertaruhkan negara kita yang diperjuangkan dengan darah hanya runtuh gara-gara puluh-puluh